Halo semuanya, Andika di sini. Kali ini, aku akan memberikan 3 soal terkait dengan materi ekonomi bab kedua, teori uang, teori permintaan, indeks harga, dan juga inflasi. Dan 3 soal ini akan kujelaskan secara rinci dan jelas supaya kalian mudah memahami dan mendapatkan nilai tinggi pada pelajaran ekonomi. Kita mulaikan saja pada soal yang pertama. Supaya lebih cepat menjawab soal, kita tinggal fokus saja pada apa yang ditanya. Jumlah uang yang beredar menurut teori permintaan uang. Teori permintaan uang itu ada 2. Ada teori Keynes dan juga teori klasik yang dicetuskan oleh David Ricardo. Dan pada teori klasik ini, itu ada teori transaksi untuk menentukan jumlah uang yang beredar. Kita lihat dulu pada soal. Jumlah barang yang diperdagangkan sebanyak 19.000 unit. Berarti T itu sama dengan 19.000 unit. T itu berarti transaksi, jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, ada tingkat harganya. Tingkat harganya adalah 78.000. Berarti P itu adalah 78.000. Kemudian ada kecepatan uang beredar sebesar 32. V sama dengan 32 kali. Jadi kalau diartikan, ada sekitar 19.000 unit barang kemudian diperdagangkan dengan harga sebesar 78.000. Yang ditanya itu adalah jumlah uang yang beredar. Berarti M. M itu berarti money. Money adalah uang, sekau. V itu berarti velocity. Velocity berarti kecepatan. Langsung saja kita jawab rumusnya. Mohon dicatat. M dikali V sama dengan P dikali T. Karena ditanya adalah money, berarti kita biarkan M di ruas kiri. P dan T nya kita biarkan di ruas kanan. Tetapi V, velocity-nya kita bawa ke ruas kanan dan dia berada di bawah. Langsung saja kita substitusi ketiga yang diketahui. V-nya ada 78, T-nya adalah 19. 78 dikali 19 per 32. Oke, 78 dikali 19 itu adalah 1482. Sorry ya, aku pakai kalkulator. Dibagi dengan 32. Hasilnya adalah 82 dibagi 32. 46,3125. Tapi perhatikan, di sini ada 3 digit ya. Ada 0 sebanyak 3 digit. Berarti tinggal dikalikan saja. 1000 dikali 1000 itu sama dengan 1 juta. 1 juta itu berarti 6 digit. Sekarang yang ini, yang hasil kita dapat itu dikali dengan 1 juta. Maka hasilnya adalah 46 juta 312.500. Berarti jumlah uang yang beredar menurut teori permintaan itu adalah 46 juta 312.500. Gampang bukan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini itu tentang indeks harga. Indeks harga itu merupakan perbandingan antara harga suatu barang pada tahun yang akan dihitung dengan harga suatu barang pada tahun dasarnya. Kita mulai saja. Di sini sudah disajikan tabel dari tabel harga, P0, PN, dan kuantitas Q0 dan Qn. Kita langsung lihat yang ditentukan. Tentukan besarnya indeks harga dengan metode Las-Perez. Oke. Perlu dicatat bahwa rumus dari metode Las-Perez ini itu adalah sigma PN dikali dengan Q0 sigma P0 dikali Q0 dikali dengan 100%. Keterangan yang pertama, IL
itu merupakan indeks harga Las Vegas. Yang kedua di sini ada sigma. Sigma PN dikali Q. Sigma itu berarti jumlah, ya. PN itu merupakan harga pada tahun ke N, atau secara sederhananya harga yang akan dihitung. Misalnya ada soal, tentukan harga pada tahun 2021. Ada dua nih tahunnya, ada 2020 dan 2021. Nah, dapat kita tentukan bahwa PN-nya itu adalah 2021 dan P0-nya itu adalah 2020. Ya, PN harga yang akan dihitung. P0 itu adalah harga pada tahun dasar. IL itu memiliki penimbang. Penimbangnya itu adalah jumlah barang pada tahun dasarnya. Berarti itu adalah C0, ya. C0 adalah jumlah barang tahun dasar. Oke, kita buat dulu tabelnya di sini, ya, untuk mempermudah. Kita buat satu-satu. Pertama ada PN dikali dengan C0. Yang kedua ada P0 dikali dengan C0. Oke. Nah, untuk mencarinya kita tinggal lihat saja pada tabel ini. PN-nya ada 54. C0-nya ada 81. 54 dikali 81. Itu hasilnya adalah 4.379. Ya. Kenapa aku tidak menulis 00 yang 3 digit ini? Itu supaya mempermudah kita. Kalau kita langsung memasukkan ketiga 0 ini, itu hanya akan memusingkan kepala kita, ya. Lanjut. Yang kedua, 58 dikali dengan 156. Hasilnya itu adalah 9.048. Yang ketiga, itu ada 80 dikali dengan 305. Itu hasilnya adalah 24.400. Kemudian yang keempat itu adalah 12 dikali dengan 455. Itu hasilnya adalah 5.460. Kemudian yang kelima, 49 dikali dengan 229. Hasilnya itu adalah 11.221. Kemudian kita jumlahkan 13, 37, 42, 53. 7, 11, 13, berarti sini 54, ya. 7, 11, 13, 11, 17, 19, 20. Berarti 7, 11, 13, 15, 11, 11, 17, 19, 20, 17, 54, 50, 17, 18. Mungkin ada kesalahan di sini ya, guys. Jadi 7, oke, mohon maaf. Di sini ini sebenarnya 4, ya. 4 tambah 8, 12. Lalu kita masukkan 3 digit 0 ini. 54.503.000. Itu cara cepat, ya. Lanjut, yang kedua, P0 dikali dengan Q0. 36 dikali dengan 81. Jadi Q0-nya tetap, ya, tetepin aja dia jadi 81 atau 56 kali 35 kali 55 kali 229. 51 dikali dengan 156. Hasilnya adalah 7.956. Yang ketiga, 80 dikali 305. Oke, kita jumlahkan. 9, 33, 42 per 9, 18, 22, 23, 30. Berarti tambah 3 berarti di sini, ya. 9, 33, 42 per 9 berarti sini 52. 52 berarti di sini nilai 1, 5, 8. Tambah 0 3 digitnya, 0, 0. Oke. Ini untuk indeks Las Vegas. Kita masukkan saja sigma PN kali 0. Ini dia, PN kali 0 itu ketika dijumlahkan hasilnya adalah 54 juta. 54 juta 503.000 dibagi dengan P0 kali Q0. Hasilnya ketika dijumlahkan adalah 52.158.000 dikali dengan 100%. Ini dicoret, ya.
Lalu kita bagi, ini 1 ya, 52 1,04 dikali dengan 100%. Nah, untuk mengalinya kita biarkan persennya, jangan dikalikan dengan persen. Tapi 1,04 ini dikali dengan 104 baru kita masukkan persen. Ini adalah untuk indeks last payers-nya, itu adalah 104%. Kemudian, oke, aku kasih sini A ya guys, teman maksudnya. Yang kedua, besarnya indeks harga dengan metode Pasteur. Nah, Pasteur, jadi dia memiliki simbol IP, indeks Pasteur. Hampir sama, PN dikali penimbangnya berubah, QN. Jadi PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali dengan QN. Jadi ada perbedaan ya antara last payers dan Pasteur, di mana faktor penimbangnya itu yang menjadi perbedaan di antara keduanya. IL, faktor penimbangnya adalah Q0, sementara IP, faktor penimbangnya adalah QN. QN merupakan kuantitas barang atau jumlah barang pada tahun yang akan dihitung pada tahun ke dikali dengan 100%. Ya, kita buat di sini lagi tabel. Sama seperti tadi, kita cek pada tabel ini. PN-nya adalah 54 dikali dengan 159. Berapa hasilnya? Hasilnya itu adalah 8.586. Lanjut, yang kedua, 58 dikali dengan 156. Tidak jauh beda, hasilnya itulah 9.048. Jadi, nanti hasilnya itu adalah 17, 47, 55, 62, 9, 10, 15, 62 berarti 63. 63, di sini tambah 1 jadi 7, ya. 63740 tambah 3 digitnya yang tadi. 00. Oke, PN dan QN-nya sudah kita temukan. Aku tulis saja ya. Jadinya itu adalah 63.740.000. Lanjut, P0 dikali dengan QN. P0 harga pada tahun dasarnya adalah 36. QN jumlah barang yang akan dihitung adalah 159. 36 dikali dengan 159, 5.724. Lanjut saja yang kedua. Kita jumlahkan. Nanti hasilnya itu adalah 62.916.000. 62.916.000 dikali dengan 100%. 3 digit yang ada di sini coret. Kemudian ini dengan ini dibagi, ya. Dibagi dulu, jangan dikali. Dibagi nanti hasilnya itu adalah 1,01 dikali dengan 100%. Jika dikalikan, komanya berubah jadi 101%. Ini adalah untuk indeks Pasteur-nya. Kemudian yang kecil, indeks harga dengan metode Irving Fisher dan Drobis and Bowley. Kita mulai dulu dengan Drobis dan Bowley ya, karena ini lebih mudah. IDB, indeks Drobis and Bowley. Jadi IL ditambah jadi 205 dibagi 2, hasilnya adalah 102,5%. Ya. Lanjut ke Irving Fisher. Dan biasanya antara indeks DB dengan IF itu hasilnya pasti sama ya guys. Ya. Akan kubuktikan. IL dikali dengan IP 104 dikali dengan 101
Nanti hasilnya pasti dalam persen sih. Jadi 104 dikali dengan 101 itu adalah 10.504. Lalu diakarkan sama 102,5, lalu kita tambahkan persennya 102,5%. Jadi nomor 2 caranya lumayan panjang ya guys, dan memang sedikit rumit. Kalau salah dikit dalam menjumlahkan ini, maka ya kalian hancur, dan itu bakalan salah jawabannya. Oh baiklah, ini adalah soal kita yang terakhir yang terkait dengan inflasi. Inflasi itu merupakan peningkatan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Apa sih penyebab inflasi itu? Jumlah uang yang beredar terlalu banyak yang menyebabkan nilai mata uang turun. Nilai mata uang turun, maka harga barang dan jasa akan meningkat. Seperti itu konsep sederhananya. Oke, kita sudah mengetahui konsep sederhananya. Tapi sekarang pada soal yang ditanya itu adalah hitunglah laju inflasi bulan Juli. Diketahui IHK. IHK itu merupakan indeks harga konsumen. Juni 2023 sebesar 138,48%. Dan IHK bulan Juli 2023 sebesar 148,25%. Jadi ada peningkatan ya indeks harga konsumen ini. Indeks harga konsumen ini merupakan perubahan harga yang dikonsumsi ataupun yang dibeli oleh konsumen pada bulan Juni hingga bulan Juli. Nah, untuk menghitung laju inflasi pada bulan Juli ini, kita menggunakan rumus laju inflasi sama dengan IHK T dikurang IHK D1 per IHK D-1 dikali dengan 100%. Ya, dicatat. Ini rumus untuk menentukan laju inflasi. Ya, IHKT ini merupakan indeks harga konsumen pada periode T. Periode T itu merupakan bulan Julinya. Ya, sebesar 148,25%. Tulis saja. Dikurang IHK T-1. T-1 ini merupakan periode sebelumnya. Berarti sebelum bulan Juni sebesar 138,48 bagi dengan IHK pada periode sebelumnya sama 138,48 dikali dengan 100%. Lalu pada bagian atasnya kita kurangi 9, 8, 7. Berarti 8 di sini 7, 9,77 ya. 138,48 dikali dengan 100%. Lalu kita bagi dulu yang ini terlebih dahulu. Itu adalah 0,07 dikali dengan 100%. 0,07 dikali dengan 100% itu adalah 7%. Nah, di sini ada jenis-jenis inflasi. Perlu kalian ketahui. Inflasi rendah itu kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, ada inflasi menengah. Inflasi menengah ini antara 10 sampai 30% per tahun. Yang ketiga itu ada inflasi tinggi. Berkisar dari 30 sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir itu ada inflasi sangat tinggi. Ada kita sebut dengan hyperinflation. Ya, sangat tinggi. Di atas, lebih dari 100%. Ya, bisa sampai 4 digit loh, bisa lebih dari 100, bisa sampai 1000. Ya. Ini
jenis-jenis inflasi yang perlu kalian ketahui. 7%. 7% tergolong dalam inflasi rendah. Berarti laju inflasi bulan Juli adalah 7%, yang dimana 7% ini tergolong dalam inflasi rendah. Seperti itu. Bagaimana cara kita menghitung laju inflasi? Ya. Jadi dapat disimpulkan pada bulan Juni hingga bulan Juli, indeks harga konsumen yang dimana laju inflasinya itu bertambah sekitar 7%. Dan ia tergolong dalam inflasi rendah. Oke? Segitulah ya 3 soal yang sudah saya berikan. Semoga teman-teman itu memahaminya dengan baik, dan semoga pada saat ulangan harian ataupun ulangan umum ekonomi kalian mendapatkan nilai tinggi. Oke, aku Andika dan sampai jumpa.